Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, diduga akibat lampu emergensi terjatuh, kebakaran meludeskan bengkel motor di Kota Medan. Sejumlah ledakan terjadi akibat banyak bahan bakar dalam bengkel. Kepanikan terjadi saat bengkel motor di Jalan Ayahanda, Medan, Tetisah, Sumatera Utara terbakar. Api menyambar rumah di samping bengkel. Warga berupaya padamkan api dengan alat seadanya. Sempat terjadi beberapa kali ledakan, karena di dalam bengkel banyak menyimpan bahan bakar. Petugas berupaya memadamkan api. Pemilik bengkel yang berada di belakang TKP berusaha untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran dipicu dari lampu emergensi yang jatuh dan menyambar bensin. Aksi brutal geng motor kembali terjadi. Anggota geng motor di Palembang, Sumatera Selatan menyerang pengendara motor lain dengan senjata tajam. Akibatnya, tangan korban nyaris putus terkena senjata tajam pelaku. Menggunakan senjata tajam jenis pedang, kawanan geng motor menganiaya pengendara lain di Jalan Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku yang masih di bawah umur tertangkap di rumahnya di kawasan Ilir Barat 1, Palembang. Tanpa sebab, pelaku dan sejumlah temannya menganiaya RY 17 tahun dan IH 17 tahun. Akibatnya, korban yang saat kejadian sedang duduk di pinggir jalan terkena sabetan senjata tajam di tangan. Pada pemeriksaan awal diketahui, para pelaku juga melakukan aksi yang sama di lokasi lain. Kalau dia bilang menurutnya hanya dendam tapi nggak jelas nih dendamnya, dendam terhadap si A, korban betul atau orang lain, tapi ini mereka banyakan. Untuk percobaannya seperti apa, Bang? Ya kalau kita lihat percobaan kan, karena si korban kan pakai motor nih, nah dianya mereka sekitar 2 motor mengikuti korban. Nah, pada saat mungkin kalau korban tergeletak jatuh, motornya tidak bisa dipertahankan, mungkin motornya akan diambil. Meski masih di bawah umur, pelaku terancam 5 tahun kurungan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Polisi menggerebek ruko tempat sindikat pinjaman online ilegal di kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang. Di lokasi ini ada 32 orang karyawan ditangkap polisi. Saat beraksi, pelaku penagih utang mengirim video porno untuk meneror korban. Apa maksudnya gambar itu? Biar dia ini Pak, biar dia bayar di aplikasi. Penggerebekan ini dilakukan di 7 ruko 4 lantai di kawasan Green Lake City, Cipondoh, Kota Tangerang yang diduga terkait sindikat pinjaman online ilegal. Dari lokasi didapati ratusan orang yang tengah bekerja. Dari pemeriksaan seluruh pekerja dibagi 3 peran, mulai dari telemarketing, analisa dan penagih secara online maupun secara langsung. Dalam kerjanya, para penagih utang secara online bertugas meneror korbannya, salah satunya mengirimkan video dan gambar porno. Kenapa harus dikasih lihat ini, gambar ini? Karena dia ditagih berkali-kali itu tidak ada respon. Tidak respon? Iya, kamu kasih gambar-gambar gini? Dia baru respon. Iya? Setelah dikasih gini baru dia respon? Respon, Pak. Dari lokasi ini, polisi mengamankan 32 orang yang diduga memiliki peran penting dari perusahaan yang telah beroperasi sejak tahun 2018 lalu. Di sini ada 13 aplikasi yang digunakan oleh PT ini. Dari 13 lokasi ini 3 memang legal, tapi ada 10 aplikasi yang ilegal. Media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan dikenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Dari ke-32 orang yang telah diamankan, polisi masih memeriksa seluruhnya untuk mengetahui peran dan jabatan mereka masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Di Cengkareng, Jakarta Barat, Polres Metro Jakarta Pusat juga menggerebek ruko yang dijadikan tempat operasional sindikat pinjaman online ilegal. Puluhan karyawan ditangkap polisi. Hentikan, jangan ada ini, angkat tangan semua. Semua berhenti kegiatan, semua berhenti kegiatan. Semua berhenti kegiatan. Penggerebekan ini dilakukan Satreskrim Sus Polres Metro Jakarta Pusat di salah satu ruko yang diduga dijadikan lokasi sindikat pinjaman online diduga ilegal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.
Dari lokasi, puluhan orang yang tengah bekerja tak menyangka lokasi mereka digerebek petugas. Dari TKP diamankan puluhan orang yang memiliki perannya masing-masing. Gantian biar gampang kita mendata. Ya, Yang KTP-nya dikeluarkan, handphonenya dikeluarkan. Di atas meja masing-masing. Ya. Seluruh pekerja kini masih menjalani pemeriksaan untuk pengembangan kasus diduga melibatkan sindikat pinjaman online ilegal. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pria dianiaya oleh oknum Polantas hingga pingsan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Videonya viral di media sosial. Rekaman video ini memperlihatkan aksi Polantas menganiaya seorang pria di Jalan Simpang Cemara, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban Andi Gultop, warga Tanjung Moroa, sempat melawan namun kembali dianiaya oleh oknum Polantas. Polantas lain sempat melerai keributan tersebut. Melihat anaknya dianiaya, ibu korban berteriak meminta tolong. Belum diketahui penyebab penganiayaan ini. Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Percut Setuan, Medan dicopot setelah menetapkan seorang pedagang wanita menjadi tersangka kasus penganiayaan di Pasar Gambir, Medan. Pencopotan ini berdasarkan hasil audit dan evaluasi Polda Sumatera Utara. Setelah mengambil alih kasus dari Polsek Percut Setuan, Polda Sumatera Utara mempertemukan korban Litiwari Imangea, seorang pedagang wanita di Pasar Gambir dan pelaku Beni. Polda Sumatera Utara juga akan memeriksa dan mengaudit seluruh penyidik dan personil Polsek Percut Setuan. Meski diambil alih, status pedagang sayur Litiwari Imangea masih tersangka dan sudah naik ke tahap penyidikan. Korban Litiwari menjadi tersangka setelah dilaporkan balik oleh pelaku Beni. Kasus berawal saat Litiwari Imangea, pedagang wanita di Pasar Gambir, Medan, dianiaya oleh Beni, seorang terduga preman, karena korban menolak membayar lapak Rp500.000. Kasus ini juga melakukan audit terhadap proses penyidikan yang menetapkan Ibu Gia sebagai tersangka. Jelas ya? Hasil audit dan evaluasi Polda Sumatera Utara mencopot Kapolsek Percut Setuan Medan AKP Jan Peter Napitupulu dan Kepala Unit Reskrim AKP Membela Karo-Karo. Pencopotan juga terkait kasus penganiayaan sang Kapolsek terhadap anggotanya dan kasus lain yang tak sesuai dengan aturan Kapolri. Kapolsek dan Kanit Reskrim, ya. Kapolsek dan Kanit Reskrimnya bagian dari evaluasi dan audit yang dilakukan oleh pimpinan Polri. Apakah dicopot, Pak? Yang dicopot itu Kanit atau Kapolsek, Pak? Kapolsek dan Kanitnya, ya. Kapolsek Percut, Pak. Ya. Mencegah polemik di masyarakat, Polda Sumatera Utara akan terus melakukan pendalaman kasus ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Amil Rashid dan Adi Palapa melaporkan. Pemirsa, akibat lupa mencabut kunci, seorang pedagang plastik kehilangan motornya. CCTV merekam saat pelaku berpura-pura membeli, sementara satu lainnya membawa kabur motor Matic keluaran terbaru. Berboncengan motor, dua pencuri masuk ke sebuah toko plastik di Jalan Veteran Deli Serdang, Sumatera Utara. Satu pelaku segera beraksi dengan berpura-pura belanja sambil menghalang-halangi pandangan penjaga toko. Sementara rekannya berperan sebagai eksekutor. Saat kejadian, kunci kontak motor korban tergantung di stang. Tak butuh waktu lama, pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Aksi pencurian baru diketahui setelah korban memeriksa CCTV toko. Dia lihat CCTV, dia lihat, kok keretanya kok ada yang dudukin. Jadi dia telepon, karena kan dari pas dia lihat CCTV-nya, keretanya udah arah mundur. Jadi pas udah ada arah mundur, dia telepon mama. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harap melaporkan. Pemirsa, polisi memeriksa sejumlah santri di salah satu pondok pesantren di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur yang terkait dugaan kasus penganiayaan 5 santri. Akibat dugaan penganiayaan, 1 korban tewas. 5
5 orang santri diperiksa intensif di Mapolres Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan setelah dugaan aksi penganiayaan terhadap 5 orang santri yang terjadi pada Senin malam. Akibatnya, seorang santri tewas. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap motif pelaku yang diduga dilakukan senior korban. Kejadiannya, kita jadi satu, kita berani mengeluarkan. Tak terima dituduh mengambil uang 14 juta rupiah, seorang pria di Tanjung Balai, Sumatera Utara mengancam akan membunuh ibu kandungnya. Pelaku yang emosi bahkan merusak rumah ibunya. Hendra Pakpahan pasrah saat ditangkap aparat Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pria 36 tahun ini dilaporkan ke polisi setelah mengancam akan membunuh ibu kandungnya. Pelaku yang emosi bahkan sempat merusak rumah sang ibu. Pelaku mengaku kesal karena dituduh mencuri uang ibunya 14 juta rupiah. Diiming-imingi bantuan dana COVID-19 5 juta rupiah, sejumlah emak-emak ditipu. Korban diperas jutaan rupiah usai mengirim foto tanpa busana sebagai syarat pencairan dana. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bantuannya, 87 jalan muda,